Martial Universe. Bab 92. Judul, Rencana Keluarga Lei dan Xie. Di halaman kastel keluarga Lei terdapat aula yang sangat besar dan luas. Saat ini, aula tersebut sangat sibuk. Orang-orang terus masuk ke dalam, menciptakan suasana riuh dan hidup. Lin Zentian dan yang lainnya berjalan menuju aula besar. Di bawah tatapan para tamu, mereka menemukan tempat untuk duduk. Di dalam aula, beberapa pasang mata tertuju pada keluarga Lin. Namun, tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan menyapa mereka. Saat ini, keluarga Lei dan Xie sedang berada di puncak. Karena mereka juga sedang berselisih dengan keluarga Lin, jika mereka datang dan menyapa mereka, mereka akan menyinggung keluarga Lei dan Xie secara tidak langsung. Semua orang pun tahu jika itu adalah ide buruk. Karena itu, area di dekat keluarga Lin tiba-tiba menjadi lebih sepi karena beberapa orang sengaja menghindari mereka. Lin Zentian lebih memilih tidak peduli akan situasi itu, malah dia tidak begitu kaget. Semakin lama, aula besar menjadi semakin ramai. Seluruh fraksi besar dalam jarak 160 km dari kota Qingyang terus berdatangan dan duduk di beberapa tempat. Kebanyakan fraksi yang diundang adalah fraksi kuat. Walaupun mereka lebih lemah daripada keluarga Lin, jika mereka saling bekerja sama, mereka akan menjadi lawan yang bisa diperhitungkan. Setelah sebagian besar fraksi tiba di sana, sebuah kegaduhan muncul di dekat pintu masuk aula. Tak lama kemudian, kerumunan orang pun berjalan masuk. Raging Blade Dojo telah tiba. Melihat kerumunan besar yang baru saja masuk, para tamu pun mulai berbisik-bisik. Saat mendengar kegaduhan tersebut, Lindong pun menengok untuk melihat. Segera, dia melihat sosok familiar Luo Cheng dan Wu Yun yang sudah lama tidak ditemuinya. Setelah Raging Blade Dojo memasuki aula besar, pandangan mereka jatuh pada keluarga Lin. Senyum menyeramkan muncul di wajah Luo Cheng yang penuh bekas luka sayat. Pria itu pun memimpin kelompoknya sebelum berhenti di depan keluarga Lin, yang tentu saja membingungkan para tamu di sana. Master Lin, tampaknya tubuhmu masih terlihat begitu sehat. Luo Cheng menangkup tangannya dan menyapa Lin Zentian. Kemudian, matanya memerhatikan pria tua itu. Dalam sekejap, dadanya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan aura menekan yang samar dari tubuh Lin Zentian. Itu adalah sensasi aneh yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tampaknya keluarga Lin berkata jujur. Lin Zentian yang sekarang telah berhasil naik ke tingkat awal Yuan Dan. Haha, Master Luo juga kelihatan sehat, balas Lin Zentian, lantas tersenyum. Saat Luo Cheng dan Lin Zentian mengobrol, Wu Yun juga menghampiri Lindong. Setelah dia memperhatikan Lindong, Wu Yun berbisik pelan. Hei, ku dengar dari Master kalau kau habis berurusan dengan Lei Xing. Di akhir kalimat, Wu Yun membuat gerakan mengiris tenggorokannya dengan jari. Lindong tersenyum lembut dan mengangguk santai. Wow, kau garang sekali. Melihat Lindong mengangguk, Wu Yun tanpa sadar memutar matanya. Dia yang sekarang telah menjalani latihan intens sebelum akhirnya naik ke tingkat menengah Earthly Yuan. Awalnya, dia berpikir jika kemajuannya cukup pesat. Namun, dia tidak pernah mengira jika Lindong yang sekarang sudah bisa membunuh praktisi ahli Heavenly Yuan. Melihat ekspresi murung itu, Lindong tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Setelah Lin Zentian dan Luo Cheng mengobrol sejenak, mereka menyeret Lindong, yang sedang mengobrol seru dengan Wu Yun, dan menyuruhnya duduk. Keramaian di aula besar mulai berkurang setelah Luo Cheng dan yang lainnya duduk. Tak lama kemudian, suara gaduh muncul dari luar aula besar. Kemudian, Lei Bao, yang memakai jubah sutera hitam, berjalan masuk ke aula besar sambil tersenyum. Di belakangnya terdapat rombongan pengawal keluarga Lei dan Xie. Terlihat jelas jika Lei Bao memiliki status tinggi di kota Qingyang. Saat mereka melihat pria itu masuk, beberapa fraksi segera berdiri dan memberi selamat. Lei Bao tentu saja sangat senang, terlihat dari keriput di wajahnya yang mekar bagai bunga krisan. Di belakang Lei Bao, Xie Qian dan anggota inti keluarga pun tersenyum sebagai balasan. Setelah Lei Bao muncul, Lindong segera berkonsentrasi pada pria tua itu. Tak lama kemudian, dia mengernyitkan alis. Entah mengapa, Lindong merasa jika Lei Bao yang sekarang berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian, Lei Bao, Xie Qian, dan yang lain berjalan melewati keluarga Lin. Saat itu seluruh aula besar berubah hening, semua orang pun melihat ke arah mereka. Lin Zentian duduk tenang sambil tetap memandang ke arah meja, seolah dia tidak melihat Lei Bao dan yang lainnya. Sementara itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan memberikan selamat pada mereka.
Karena Lin Zentian bersikap acuh, Lin Xiao dan yang lain pun tetap duduk di tempatnya, seolah mereka menjadi buta. Menyaksikan itu, senyum di wajah Lei Bao mengendur. Kilat dingin pun tampak di mata anggota keluarga Lei dan Xie. Suasana di sekitar mereka berubah sedikit aneh. Tetapi, suasana aneh ini tidak bertahan lama. Setelah Lei Bo menatap ke arah Lin Zentian dan anggota keluarganya, dia segera menyuruh pengawalnya pergi. Tanpa diduga, dia memilih untuk tidak langsung menyerang mereka. Melihat kedua belah pihak saling mengacuhkan, sebagian besar orang-orang menghela napas dalam hati. Hanya saja, mereka kaget keluarga Lin berani mengabaikan keluarga Lei dan Xie. Padahal, dibandingkan kedua keluarga tersebut, keluarga Lin masih kalah dari dua keluarga itu. Lei Bao duduk di posisi paling tengah di aula besar, lantas dia berujar riang. Hari ini adalah hari baik bagi keluarga Lei dan Xie. Aku, Lei Bao, berterima kasih pada kalian semua karena sudah datang. Hari ini adalah hari bahagia untuk para muda-mudi. Tak usah menunggu lama, mari kita mulai pesta pernikahannya. Lin Dong menguap. Dia sama sekali tidak tertarik dengan pesta pernikahan. Tapi dia penasaran mengapa keluarga Lei dan Xie mengadakan pesta sebesar ini. Jika mereka hanya berniat mengumumkan persatuan keluarga mereka lewat ikatan pernikahan, rasanya tidak perlu melakukannya sampai seperti ini. Acara itu berjalan sangat membosankan. Tokoh utama hari ini, Lei Li dan Xie Yingying, awalnya menyapa para sesepuh. Setelah itu baru menyapa para tamu yang lain. Karena keluarga Lei dan Xie sangat menonjol, sebagian besar orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang memiliki reputasi tinggi di kota Qingyang. Oleh sebab itu, kebanyakan dari mereka tidak begitu tertarik dengan pernikahan dua anak muda. Tetapi, banyak dari mereka yang tetap waspada sambil mengamati. Bagaimanapun, mereka tahu jika keluarga Lei dan Xie tidak akan mengadakan pesta semeriah ini hanya untuk sebuah pernikahan. Dalam suasana ramai namun aneh ini, Lei Li dan Xie Yingying meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, semua orang di dalam aula menatap ke arah Lei Bao yang memasang senyum lebar. Seolah tersadar menjadi pusat perhatian, Lei Bao tersenyum tipis dan menghabiskan anggur di gelasnya. Lalu dia berdiri dan menyeru, "Hari ini, aku mengundang kalian semua, pertama, untuk merayakan hubungan pernikahan antara keluarga Lei dan Xie. Selanjutnya, kami akan memberikan penawaran." Acara utamanya sudah dimulai. Lin Dong, yang merasa sangat bosan, langsung terbangun saat mendengar kalimat itu. "Haha, kira-kira apa rencana Master Lei?" Di aula besar, beberapa orang terkekeh dan bertanya. Di sini terdapat beberapa fraksi besar di jarak 160 km dari kota Qingyang. Aku tidak bermaksud tidak sopan, tapi kebanyakan dari mereka merupakan fraksi yang tidak terlalu kuat. Jika seseorang ingin fraksinya menjadi kuat, maka dia harus merambah ke kota Yan. Aku yakin semua yang ada di sini pasti tahu seberapa menguntungkannya kota Yan. Kalau dibandingkan, kota Qingyang ini adalah tempat pembuangan. Tapi, walaupun potensi keuntungan di kota Yan sangat besar, jika kita ingin mendapatkan keuntungan di sana, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Karena itu, setelah berdiskusi, keluarga Lei dan Xie akhirnya membangun serikat bisnis kecil. Kali ini kami mengundang kalian kemari karena kami ingin mengajak bergabung dalam serikat bisnis dan membagi keuntungan bersama-sama. Ujar Lei Bao sambil tertawa. Saat tawa Lei Bao menggema di seluruh aula, ruangan itu berubah sunyi. Beberapa orang mengernyitkan alis. Mereka tidak pernah menyangka keluarga Lei dan Xie akan membentuk serikat bisnis. Apalagi sekarang mereka berusaha menarik orang-orang juga. Intinya, mereka semua akan menjadi bawahan keluarga Lei dan Xie. Itu, kalau dipikirkan sangat tidak masuk akal kan? Pak tua itu pasti sudah gila. Lin Dong menggeleng sambil bergumam dalam hati. Meskipun keluarga Lei dan Xie memiliki status di kota Qingyang, mereka tidak ada dalam tingkat di mana banyak orang akan menuruti kata-kata mereka. Mengesampingkan fakta bahwa serikat bisnis itu mungkin tidak benar-benar menguntungkan, tapi fraksi mana yang mau menyerahkan diri dengan sukarela pada keluarga Lei dan Xie? Karena itu, tawaran ini terdengar sedikit konyol. Keluarga Lei dan Xie masih belum ada di tingkat yang bisa memberikan perintah. Tentu, seperti yang Lin Dong duga, setelah Lei Bao menyelesaikan kalimatnya, seseorang berdiri dan berkata, "Master Lei sangat bijak dan ambisius, benar-benar melampaui diriku. Tapi aku lebih memilih untuk mengurus bisnis kecilku sendiri.
Keuntungan dari kota Yan memang sangat besar, namun aku khawatir tidak punya kemampuan untuk memperjuangkannya. Karena itu, kami menolak masuk ke dalam serikat bisnis. Selamat tinggal. Kemudian, sekelompok orang berdiri dan bersiap pergi. Alasan mengapa kalian tidak ingin ambil bagian adalah karena kalian merasa keluarga Lei tidak punya kemampuan untuk memimpin, bukan? Memandang ke arah kelompok yang akan pergi, Lei Bao tersenyum santai. Kemudian, dia berdiri. Tanpa diduga, gelombang Yuan Power yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan memenuhi seluruh aula dalam sekejap. Kekuatan yang luar biasa itu segera membuat wajah sebagian besar orang merona merah. Tingkat Yuan Dan, setelah merasakan aura yang menekan dan sangat besar, beberapa teriakan terkejut bergema di aula besar. Kelompok orang yang berencana pergi langsung membatu di tempat. Lei Bao di tingkat akhir Heavenly Yuan tidak cukup ditakuti dan dihormati oleh orang-orang itu. Tapi, jika dia ada di tingkat Yuan Dan, sudah beda cerita. Dalam jarak 160 km dari kota Qingyang, mungkin Lei Bao adalah satu-satunya orang yang bisa mencapai tingkat Yuan Dan. Karena Pak Tua ini berani berbicara, aku harus memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuanku sendiri. Bagaimana? Apakah kalian semua sekarang percaya kalau keluarga Lei punya kemampuan? Sambil menatap ekspresi terkejut di keramaian, Lei Bao tersenyum acuh. Kali ini tidak ada yang berani menegurnya. Ekspresi cemas muncul di wajah mereka. Tindakan Lei Bao memang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan keluarga Lei. Sehingga, jika saat ini ada yang mau bekerja sama, mereka masih bisa berkawan dengan keluarga Lin. Namun, jika mereka memilih tidak bergabung, mereka pasti akan menjadi musuh keluarga Lei. Seorang praktisi tingkat Yuan Dan sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang di kerumunan itu gemetar ketakutan. Jika ada yang tidak berkenan, aku tidak akan memaksa kalian untuk tinggal. Silakan pergi. Setelah mereka mendengar kalimat Lei Bao, sebagian besar orang diam-diam mengutuk dalam hati. Tapi tidak ada yang berani pergi dari sana. Karena itu, suasana di aula perlahan berubah kaku dan canggung. Menyaksikan pemandangan itu, sorot bangga terpancar di mata Lei Bao. Tingkat Yuan Dan memang luar biasa. Karena keluarga Lei memiliki rencana sangat besar, keluarga Lin tidak berniat untuk ikut campur. Selamat tinggal. Hanya saja, senyumnya tidak bertahan lama. Senyum Lei Bao membeku setelah dia mendengar kalimat santai tersebut. Dalam sekejap, kilat jahat muncul di matanya. Pria tua itu menatap lekat anggota keluarga Lin yang kini mulai berdiri satu persatu.